mau memberikan edukasi sedikit. Tubuh kita, tubuh manusia terdiri dari miliaran sel. Oke. Sel ini adalah bagian terkecil dari tubuh kita. Sel ini sel hidup, bukan sel mati. Jadi perlu diberi makan sel tubuh kita supaya organ tubuh kita sehat, tubuh kita sendiri jadi bekerja dengan lebih baik. Nah, sel tubuh kita ini butuh diberi makan dengan nutrisi-nutrisi yang tepat. Dan setiap hari sel tubuh kita mendapat bombarder dari luar juga. Kita kenal sebagai bad guy yang namanya radikal bebas. Jadi radikal bebas itu muncul dari polusi, muncul dari pestisida, muncul dari stres internal, muncul dari makanan-makanan yang makanan olahan. Semua itu bersifat bombarder kepada sel tubuh kita yang negatif efeknya. Sehingga sel tubuh ini harus memberikan defense mechanism. Salah satunya yaitu memiliki jumlah antioksidan yang cukup sebagai good guy untuk mengcounter serangan radikal bebas yang tadi ke dalam selnya. Tinggal kita mikir, oh berarti antioksidan ini adalah sesuatu yang baik yang dibutuhkan sel tubuh supaya mampu mengcounter yang negatif tadi kepada sel tubuh kita. Dari mana sumbernya? Antioksidan itu bisa didapatkan dari sayur, buah, kemudian juga dari vitamin, mineral, mikronutrisi. Nah, penyakit saat ini kalau saya boleh bilang 95-97% penyebab penyakit yang ada saat ini di dunia ada terjadi di dalam level sel manusia. Kok bisa? Dan level sel itu apa yang terjadi sampai terjadinya penyakit? 97% karena defisiensi atau kekurangan si mikronutrisinya. Apakah bisa dari sayur buah aja? Hampir nggak mungkin lagi di zaman saat ini. Karena apa? Proses masaknya udah keliru. Pestisida yang semprotannya juga membuat minim kandungan nutrisi di dalam makanan yang kita olah. Jadi banyak faktor yang menurut saya saat ini bukan lagi pertanyaannya cukup nggak sayur buah, udah nggak mungkin cukup. Pertanyaannya kalau saya mau konsumsi mikronutrisi, yang mana yang harus saya konsumsi? Itu sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya cuma dari mikronutrisi aja bisa luas banget ya untuk secara wellness itu bisa benar-benar keseluruhan. Bukan lagi cuma sekadar sayur buah, bukan lagi sekadar mikronutrisi, tapi sebenarnya di dalam tubuh kita itu udah mencakup keseluruhan dari kesehatan kita ya. Setuju. Yes. Oke, menarik banget ya teman-teman ya. Mas lemes nggak nih dengan pembahasan kita nih? Oke, nah tadi kita dapat insight baru dari Bu Genti ya. Kalau misalnya, kalau kita udah ketemu kondisi seperti ini ya, banyak juga orang yang kalau kadang-kadang tuh mereka merasa kayak saya sehat-sehat aja kok, walaupun misalnya saya nilai antioksidan yang kurang gitu ya. Saya kadang ada orang yang bahkan gandang aja gaya hidupnya kurang bagus aja tuh, mereka kadang bertanya, saya sehat-sehat aja, belum sakit ibaratnya gitu ya kalau kita bilang. Padahal sebenarnya belum tentu nutrisinya optimal kan ya, orang seperti itu. Nah kalau menurut Bu Genti sendiri nih, gimana kesadaran orang tentang kondisi nutrisi tubuh ini? Apakah saat ini tuh cukup rendah atau enggak? Sebelum sampai ke situ, saya tadi mau nambahin sedikit. Boleh silakan. Terus kalau kita tahu antioksidan itu contohnya apa saja, kita harus ngerti gunanya apa antioksidan buat tubuh kita. Tadi kita udah ngomong nih, antioksidan itu untuk kesehatan sel tubuh kita. Jika antioksidan kita cukup, itu akan sangat memberikan kontribusi besar, terutama dengan hubungannya dengan peradangan tubuh. Jadi kalau antioksidan kita baik, imun sistem kita baik, peradangan dalam tubuh bisa ditekan, terjadinya penyakit-penyakit kronis itu dari asalnya fondasinya dari peradangan sel tubuh manusia. Jadi segitu pentingnya antioksidan. Nanti kita cerita sedikit ya, karena ini menarik banget. Jadi kalau kita ngomong antioksidan, cara kerjanya juga banyak. Kan dunia antioksidan itu luas ya Mbak ya. Betul. Jadi kita ngomong vitamin C itu antioksidan, kita ngomong polifenol di dalam teh hijau antioksidan, kita ngomong CoQ10 antioksidan, selenium antioksidan, beta karotin antioksidan. Tapi yang mana yang kita butuhkan? The more is the merrier. Semakin banyak antioksidan yang kita perlukan dan butuhkan, semakin baik kerjanya di dalam tubuh kita. So pertanyaan tadi, sekarang kalau orang sudah harus mulai mengerti tentang konsep antioksidan, seberapa pentingnya untuk kesehatan? Sekarang ini banyak nggak orang nyadar bahwa itu penting?
Tergantung komunitasnya. Di komunitas tempat saya ada, ya mungkin kesadarannya mulai baik. Saat ini teman-teman yang di sini pasti kesadarannya sudah baik. Saya juga dan mungkin sebagian dari kalian sudah mengkonsumsi loh antioksidan selama 20 tahun. Siapa di sini konsumsi lebih dari 5 tahun? Nah, ilmu anti-aging itu banyak sekali bisa dilihat, tapi salah satu konsep anti penuaan, salah satu yaitu antioksidan tadi. Jadi kalau namanya antioksidasi, anti perkaratan dalam tubuh, anti penuaan dalam tubuh. Jadi kalau seseorang bisa mengkonsumsi antioksidan yang cukup dan banyak, baik dari makanan maupun suplementasi yang tepat, artinya dia bisa pasti menua tetapi slow penuaannya. Itu sebabnya saya jamin, coba deh konsumsi antioksidan yang tepat, lengkap, dan memang bisa terserap dalam tubuh setahun aja misalnya. Challenge yourself, kemudian coba ikut-ikut reuni atau juga cek antioksidan setelah ini kita bahas. Pasti kalian akan jauh berbeda dengan orang-orang di luar sana yang tidak memiliki awareness tentang kesehatan. Pasti beda banget ya. Beda. Teman-teman udah cek tadi antioksidannya? Nanti bisa dibawa ke reuni. Misalnya sekarang lagi Ramadan ini banyak banget buka bersama ya. Buka bersama. Kalau misalnya antioksidan bagus, anti-agingnya biasanya juga lebih bagus lagi. Baik, sangat baik banget. Oke, kita belajar biologi ya di sebenarnya ini ya. Nah dok, ini aku agak keluar sedikit ya. Tadi kan penjelasannya mungkin agak kompleks ya. Ada nggak sih dok simple untuk kita mengedukasi orang sebetulnya tuh antioksidan? Mungkin kan kalau tadi kan kita bicaranya banyak banget kayak polyphenol dan segala macam. Tapi mungkin orang awam tuh Seperti apa? iya bingung gitu itu apa? Oke. Semakin kompleks semakin bingung. Setuju. Cara mudah. Jadi kita tahu antioksidan itu untuk menguatkan sel tubuh kita. Number one. Cara kerjanya seperti orkestra simfoni. Kalau orkestra simfoni nggak akan lucu kita dengar cuma orang main cello, orang main violin, piano sendiri ngoceh, gitar ngoceh, singer diri hand gini-gini kagak ada yang di direct, itu aneh. Cara kerja antioksidan persis sebuah simfoni. Ada pemain A, pemain B, alat musik A, alat musik C, dia bergabung jadi satu akan menjadi menghasilkan sebuah simfoni. Artinya dibutuhkan antioksidan A, namanya polyphenol, quercetin, selenium, beta karoten, semua itu harus digabungkan jadi satu, baru dia bersinergi dan kerjanya bagus banget di dalam tubuh untuk memprotek tubuh kita terhadap serangan-serangan radikal bebas dari luar. Kebayang nggak? Itu bisa lebih mudah? Bisa dimengerti? Gimana? Bisa lebih mudah? Jadi intinya adalah kalau si antioksidan itu nggak bisa bekerja sendiri cuma satu item ya. Jadi dia itu harus tidak maksimal. Betul. Jadi harus bekerja itu bersama-sama. Ya. Nah, oke, seru banget tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya nih, gimana cara kita bisa tahu kalau misalnya ada nggak sih dok cara misalnya kalau misalnya kita tuh bisa tahu apakah nutrisi dalam tubuh kita itu sudah cukup apa belum? Yes. Tidak mudah. Karena kalau orang gula darahnya tinggi, measurementnya apa? Cek tes gula darah. Orang kolesterolnya tinggi bisa dicek pakai apa? Bisa pakai cek kolesterol. Orang kekurangan nutrisi ngeceknya pakai apa? Nggak bisa, sulit. Tiba-tiba aja dia bisa stroke. Tiba-tiba aja orang itu bisa batuk pilek. Jadi banyak sekali orang kekurangan nutrisi diawali terdeteksi dari dia sering batuk pilek, imun sistemnya ngedrop. Nah, bayangkan jika ada satu perusahaan yang bisa menilai status nutrisi seseorang, terutama nilai antioksidan, yang menurut saya saat ini sudah ada beberapa pemeriksaan di luar, tapi kan pemeriksaan itu hanya present times. Saat ini pemeriksaan lewat kencing, lewat darah, itu bisa dilihat nilai antioksidannya. Tetapi yang kita miliki itu sebenarnya merefleks 1 bulan sebelumnya. Jadi itu sangat-sangat lebih akurat pemeriksaan antioksidan. Jadi kembali lagi bisa nggak ngeliatin status nutrisi seseorang? Saat ini sulit sekali, hanya dari gejala, dari appearance, dari bisa kuat. Kalaupun batuk pilek kan nggak mungkin nggak sama sekali kali ya, tapi cepat recovery-nya pada saat seseorang terkena itu dan punya status nutrisi yang baik. Ya, jadi kalau misalnya kita kadang kita tuh kadang nggak merasa gitu ya, karena nggak ada indikatornya gitu ya. Jadi kalau misalnya sakit, oh berarti ini karena mungkin ABC, tapi belum tentu juga sebenarnya. Tapi bisa juga karena dari sel kita yang kita
pupuk tadi. Setuju. Ya kan, sel yang tadi kita keserang banyak hal gitu ya yang kita pupuk, dan itu kan bertahun-tahun yang muncul. Setuju. Nggak dalam kita misalnya kayak teman ngecek antioksidan terus besoknya sakit A, B, C, kan nggak seperti itu ya. Setuju. Itu pupuk. Oke, nah tadi seru banget ya di sore hari ini pembahasan kita. Nah tadi sebenarnya waktu itu udah kayak spill gitu ya. Kadang tuh kita nggak benar-benar tahu gitu kondisi tubuh kita sendiri, dan kita tuh kadang hanya menebak-nebak. Kita bisa sebenarnya cek, teman-teman juga banyak banget sebenarnya di luar sana hal-hal yang bisa kita cek. Antioksidan sekalipun kita bisa cek, ada yang lewat darah gitu ya, ada yang lewat kencing, ada bahkan sekarang jam smartwatch yang bisa cek juga. Tapi indikatornya itu mungkin nggak akurat gitu ya, kita nggak bisa pastikan. Nah, disitulah kita hadir mungkin membuatkan inovasi, yaitu ada Prism IO. Nah, perangkat portable ini adalah untuk membaca nilai karotenoid di dalam kulit, dan dalam hitungan detik kita bisa tahu bukan hanya tadi soal antioksidan dan karotenoid aja, tapi gaya hidup secara keseluruhan. Karena kalau kita pertanyaannya tadi, cuma dari antioksidan aja, cuma untuk antioksidan aja, padahal antioksidan itu adalah base kita untuk kita tahu wellness kita secara keseluruhan. Nah, dalam hitungan 15 detik aja tuh kita bisa tahu gitu gimana membaca nilai antioksidan. Nah, sekarang tadi kita ke Bu Nova nih ya. Jam dikit boleh? Oh, boleh. Karena kan tadi ngomong-ngomong karotenoid, ngomong antioksidan, saya kasih tahu ya, kenapa yang dicek karotenoid? Kenapa boleh kasih tahu? Bisa, Teman-teman penasaran kenapa juga kita ya? yang kita cek itu antioksidan karotenoid? Kan antioksidan itu banyak ya. Kenapa yang kita cek itu? Karena jawabannya satu, antioksidan itu keluarganya banyak besar, tapi keluarga terbesar dari dunia antioksidan adalah keluarga karotenoid. Kalau keluarga karotenoidnya tinggi, most likely keluarga-keluarga antioksidan yang lain juga ngikut ada di sana. Indikator yang paling sederhana yaitu indikator karotenoid, dan dia memiliki fungsi yang sangat penting untuk kesehatan sel, untuk mengkontrol inflamasi, semuanya itu ada di karotenoid. Oke, jadi juga tahu ya kenapa kita tuh selalu ngomongnya karotenoid, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ginti. Nah, tadi boleh kita ke Bu